Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing bagaimana cara melakukan verifikasi dan validasi mandiri untuk peserta didik di tahun 2021. Dan ini diperuntukkan terutama untuk peserta didik di tahun akhir atau kelas 12 untuk SMA atau SMK sederajat. Sebelum melakukan verifikasi dan validasi mandiri oleh siswa, silakan siswa menyiapkan NISN atau nomor induk siswa nasional, kemudian NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, dan KK atau kartu keluarga. Setelah itu semua siap, maka kita langsung online buka web nisn.data.kemdikbud.go.id. Setelah masuk ke halaman Verval Mandiri atau nisn.data.kemdikbud.go.id ini, maka silakan siswa memasukkan NISN di kolom paling atas, kemudian nama ibu kandung di kolom kedua, kemudian dicentang I'm not a robot. Kalau muncul seperti ini, maka silakan lakukan verifikasi sesuai yang diminta oleh sistem di layanan internet yang Anda pakai. Setelah dicentang verify atau verifikasi dari gambar, kemudian sudah tercentang I'm not a robotnya, maka selanjutnya diklik cari data. Setelah diklik cari data, maka akan tampil halaman seperti ini yang menunjukkan hasil pencarian NISN siswa yang bersangkutan. Di sini akan muncul NISN siswa tersebut, kemudian nama siswa, tempat lahir, jenis kelamin, dan status keaktifan di sekolah. Nah, setelah sampai halaman ini, maka selanjutnya Anda isikan nomor pokok sekolah nasional di kolom paling atas sebelah kanan, kemudian diisikan tanggal lahir di kolom bawahnya, kemudian diisikan nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di kartu keluarga, NIK milik siswa. Diinputkan di sini, kemudian setelah itu diklik I'm not a robot, kemudian diklik kembali lihat data. Nah, setelah diisi semua, kemudian I'm not a robot sudah tercentang, kita klik lihat data. Setelah diklik lihat data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di baris atau di kolom sebelah paling kiri, ini muncul data siswa. Kemudian di yang sebelah kanan muncul data orang tua dan wali. Kemudian di yang paling kanan ini muncul data tempat tinggal. Ini semua diisi atau dicek, pastikan sesuai dengan kartu keluarga. Misalkan NIK, kalau di sini NIK-nya masih tidak sesuai dengan KK, silakan perbaiki sesuai KK atau kartu keluarga. Nama juga demikian, pastikan sesuai KK. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Kemudian NIK ibu, ini juga diisi sesuai KK, nama ibu, NIK ayah, nama ayah. Nah, ini yang wajib ya. Kalau NIK wali dan nama wali sejauh yang saya tahu sampai saat ini tidak wajib. Artinya tidak diisi tidak mengapa, tapi kalau ada silakan diisi. Jadi inti dari halaman ini adalah halaman verifikasi data peserta didik. Artinya masing-masing peserta didik silakan dicek satu persatu. Kalau ada data yang salah, silakan diperbaiki dengan cara diisikan data yang benar. Kalau ada data yang masih kosong, misalkan NIK-nya kosong, NIK ibu kosong atau nama ibu kosong, silakan diisi dengan data yang benar. Jadi ringkasnya, kalau ada yang salah diperbaiki, kalau ada yang kosong diisi. Tempat tinggal juga demikian. Di sini ada menu atau tombol pencarian, silakan diklik, ketikkan alamat sesuai dengan yang ada di KK atau mendekati yang ada di KK. Nanti dia akan menyesuaikan di sini termasuk lintang dan bujurnya. Setelah data semua yakin benar, maka diklik tombol warna oranye ini, dicentang di sini, klik di sini untuk lakukan validasi data. Jadi setelah semua benar, maka kita klik di sini. Nah, kalau sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data ini adalah data yang sudah sudah divalidasi oleh siswa. Setelah semua benar, maka di sini dicentang. Di sebelah bagian bawah, di bawah tulisan persetujuan dicentang. Dengan ini saya menyetujui untuk melakukan pengajuan perubahan data sesuai dengan formulir yang di atas ini. Dicentang. Setelah dicentang, kemudian diklik di sini
untuk melakukan pengajuan perubahan data. Jadi ada dua kali ya. Yang pertama yang warna oranye ini pengajuan untuk validasi data, klik untuk validasi data. Yang biru ini adalah klik untuk pengajuan perubahan data. Setelah diklik ini, maka nanti akan tampil seperti ini. Akan tampil tampilan yang mirip, tapi di sini sudah berubah, sudah tercentang. Di sini tadi sudah diajukan. Kalau ini sudah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ya. Nah, ini berarti data sudah berhasil. Jadi yang ini tadi sudah berhasil terverifikasi. Kalau kita klik pengajuan, maka di sini data berhasil tersimpan. Silakan tunggu persetujuan dari sekolah. Nah, maka Anda tinggal menunggu untuk di-approve atau disetujui oleh sekolah. Caranya bagaimana untuk tahu apakah sudah disetujui atau belum? Kalau ini kita scroll ke bawah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di bawah sini ini ada tabel pengajuan, status pengajuan. Di sini masih dalam proses. Nanti silakan, yang jelas ini sudah selesai mengajukan perbaikan. Sekitar 1-2 hari kerja, silakan nanti cek apakah ini sudah berubah statusnya atau belum. Caranya bagaimana? Caranya Anda silakan login lagi dari awal, kemudian seperti langkah pertama di awal tadi, nanti status yang dalam proses ini, kalau kita di akhir nanti akan berubah menjadi disetujui. Nah, kalau sudah disetujui, artinya data Anda sudah di-approve, sehingga data yang tadinya salah sudah berubah menjadi benar. Sampai di sini berarti selesai. Tapi masalahnya adalah tidak semua, ada kalanya data yang tercantum di sini, ini ada kalanya dia tidak sesuai dengan capil. Misalkan seperti ini. Ternyata sampai halaman ini, ternyata sampai halaman verifikasi di sini ada data yang tidak sesuai. Di sini ada keterangan. Tandanya kalau dia tidak sesuai ada keterangan di sini. Nah, misalkan di sini ya, ini kan yang hijau-hijau ini berarti sudah sesuai semua. Tapi kalau ada yang merah, berarti itu dia kemudian ada keterangan tidak sesuai dukcapil, itu artinya data tanggal lahir contohnya di sini ini tidak sesuai. Kalau dia tidak sesuai, maka kita tidak bisa melakukan validasi dan proses selanjutnya. Apa langkahnya? Kalau ada data yang tidak sesuai, maka siswa yang bersangkutan atau pihak keluarga atau orang tua silakan segera lapor ke Dukcapil untuk menyampaikan hal ini. Bisa saya sarankan di sini silakan bawa screenshot halaman yang menunjukkan tidak sesuai ini, kemudian bawa dokumen pendukung seperti KK, kartu keluarga atau akta kelahiran. Maka nanti akan diproses oleh Dukcapil, baru kita bisa validasi. Kalau tidak, maka ini tidak bisa lanjut untuk validasi dan seterusnya. Nah, demikian sedikit sharing untuk pengisian verifikasi validasi mandiri oleh peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.